어떤 걸레나 Yo pada kabare, teng mriki admin pada nyeritakan anime Badai Dadies episode 10 sampai 12. Dan gak kerasa nih, anime Badai Dadies juga akan tamat re. Yo po, kepo ambek alur ceritai. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dong re, biar admin semangat untuk mengontennya. Oke lah, langsung aja ning alur cerita Badai Dadies season 1. Kisah 10, kedatangan ibu dan perpisahan. Cerita berlanjut. Di sekolahan, para murid-murid dilatih menyanyi lagu Malam Sunyi, yaitu lagu untuk pertunjukan di pesta malam Natal nanti. Lalu Bu Ana mencontohkan lagunya, tapi suaranya malah kayak Giant dong. 어디 Alhasil, semua murid-murid pun tertawa ngakak nih. Dan Miri unjuk gigi untuk menyanyikan lagu itu karena ia pernah menyanyikannya bersama mamanya. Di sisi lain, di saat mereka berdua menyusul Miri, mereka tak sengaja melihat ibu Miri di depan gerbang TK. Oke, sebelumnya bagi yang belum tahu, dia bernama Misaki. Ya, tujuannya ke sini untuk menjemput Miri. Sontaklah mereka berdua kaget sebab selama ini ialah yang mengelantarkan Miri dan sekarang malah ingin menjemputnya dong. Tapi terlihat Miri menyambut hangat kedatangan mamanya. Takut akan terjadi keributan di sana, mereka berdua pun mengajak Misaki ke apartemennya. Di rumah, Miri memamerkan semua fasilitas yang diberikan oleh Papa Kazuki, mulai dari kamar, pakaian, dan lain-lain. Lalu Miri kangen dengan hamburger buatan mamanya. Alhasil mamanya pun pergi untuk berbelanja. Dan saat pulang, Kazuki semakin kesal nih dikarenakan dapurnya dipakai orang lain. 勝手に使われるのがどれだけムカつくことか。よかった。 Setelah mereka selesai makan-makan, Miri menceritakan soal tugas menyanyinya. Dan Miri mengajak mamanya untuk menyanyi bersama nanti. Tapi ibunya beralasan tidak bisa sebab suaranya itu mahal. Papa minta duitnya dong. Matamu. Singkat cerita, setelah Miri tertidur, waktunya menginterogasi Misaki nih. Ternyata alasan kenapa ia datang ke sini karena sudah ditelantarkan oleh pria itu. Sebab ia sudah tidak bisa menyanyi karena sayatan di lehernya. Dan anehnya, ia masih bisa hidup meskipun mendapatkan luka separah itu. Akibatnya, ia kehilangan pekerjaannya. Dan Misaki bilang ia tidak tahu hidupnya bertahan sampai kapan. Sebab itulah ia meminta maaf atas keegoisannya dan ia ingin mengulang lembaran baru bersama putrinya. Sebab ia tidak punya siapa-siapa lagi kecuali sang putri. Sebagai jalan keluarnya, ia akan menyewa apartemen terdekat supaya Miri bisa bersekolah. Dan ternyata Misaki mengetahui pekerjaan mereka berdua. Sebab itulah ia khawatir kepada anaknya. Selesai itu semua, Misaki pun pamit pergi dan akan menyusul Miri keesokan harinya. Nah, setelah itu mereka mampir ke bar Kyuchan untuk menceritakan kejadian barusan. Dan ternyata alasan ibu Miri bisa mengetahui pekerjaan mereka dan rumah mereka karena Kyuchan lah yang memberitahunya. Dan Kyuchan pun jujur kalau hidup mereka bertiga sekarang sedang dalam ancaman karena Ryo sedang mengincar Miri karena anak itulah pekerjaan mereka terhambat dan ia tidak bisa membantah perintah dari organisasi itu. Dan jika berkhianat pun mereka tahulah risikonya gimana. Dan Kyuchan memberitahu kalau ini adalah rencana terbaik supaya tidak ada korban di antara mereka. Lalu kita berpindah ke keesokan harinya. Kazuki membangunkan mereka berdua sebab di hari ini mereka akan jalan-jalan supaya tidak ada penyesalan saat perpisahan nanti. Lalu mereka pun mulai bersenang-senang di taman bermain.
Dan di saat mereka istirahat, bisa dilihat Kazuki menghubungi ibu Miri. Setelah itu, mereka pun mencari makan. Lalu mereka pun makan sambil bercanda satu sama lain. いい子だな。俺はケチミリ。情報欲しい。うん。奪ってたのかな。今日はとにかく楽しむんだろ。 Nah, selesai makan, mereka pun lanjut bermain lagi nih. Dan menghabiskan seharian ini untuk bersenang-senang. Dan liburan mereka diakhiri dengan menaiki biang lala. Di sini mereka berdua masih belum ikhlas nih untuk melepaskan Miri. Tapi mereka sadar ini seperti merampas kebahagiaan Miri. Sebab itulah mau tidak mau mereka harus melepaskannya. 綺麗だな。夢の時間はおしまいだ。 Akhirnya, Kazuki dan Rai pun mengantarkan Miri ke mamanya. Kazuki bilang kalau di hari ini Miri boleh menginap bersama mamanya. Lalu mereka pun berpisah. 風邪ひくなよ。俺たち変われねえな。 Kisah 11. Kehidupan mereka berdua sekarang kembali seperti semula. Terlihat dari wajah kesepian mereka berdua. Lalu saat Kazuki membereskan kamar Miri, ia tak sengaja melihat papan gambarnya. Tapi Kazuki harus kuat menghadapi semua ini demi keselamatan Miri itu sendiri. Ya, terlihat tidak ada Miri di dalam kehidupan mereka. Hidup mereka pun menjadi monoton. Ya, mereka sadar tidak adanya Miri, mereka menjadi kesepian. Selain itu juga, masakan Kazuki mulai tidak enak. Lalu Rai memberitahu Kazuki setelah tahun baru nanti, ia akan pulang ke rumah keluarganya. Dan Rai menitipkan apartemen ini kepada Kazuki. Namun Kazuki menolak sebab ia lebih suka tinggal di rumahnya dulu. Lalu kita diperlihatkan kondisi Miri sekarang. 好きでしょハンバーグ。あん。今日はね、お歌の練習。 Yos, keesokan harinya, Kazuki mampir ke bar Kyuchan untuk meminta pekerjaan. Tapi Kyuchan menolak sebab Kazuki masih dalam ancaman. Nah, kenapa Kazuki sendirian? Sebab Rai di pagi hari ini menemui ayahnya. Di sisi lain, Miri sedang berlatih bernyanyi untuk malam Natal nanti. Lalu Miri pun tak sabar nih kapan dijemput oleh papanya. Tapi Misaki memberitahu kalau mereka berdua bukanlah papanya. Meskipun begitu, Miri masih kekeh tetap menganggap mereka berdua papa. Dan Miri ingin mereka berempat tinggal bersama. Beralih ke Rai. Sebelum ia mendapatkan pekerjaan pertamanya, bosnya memberitahu penghambat pekerjaan Rai, yaitu Miri. Yang artinya bosnya sekarang sedang mengincar Miri nih, supaya Rai bisa fokus terhadap pekerjaannya. Namun saat Rai memohon jangan membunuh Miri, bosnya tidak mau dan tidak bisa mengubah keputusannya lagi. Alhasil, di malam itu juga, Rai menelpon Kazuki untuk mengabari Miri sedang dalam bahaya. Dan beneran dong, di rumah Miri, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu, yang mengaku sebagai seorang kurir. Awalnya Misaki curiga, tapi ia tetap membuka pintunya. Alhasil, ia pun mendapatkan satu tembakan di bagian perutnya. Dan ternyata kurir itu adalah Ryo. Untungnya Kazuki datang di waktu yang tepat nih. Dan terjadilah baku tembak sengit di antara kedua pembunuh bayaran. Namun Kazuki kalah duel nih dan malah terkena tembakan di bagian bahu kirinya. Untungnya Kazuki sudah menelpon kepolisian.
Alhasil, kepolisian pun sudah mengepung di tempat TKP. Ryo pun terpaksa nih harus kabur supaya tidak tertangkap. Namun terlihat Misaki sekarang sudah sekarat dan Misaki juga tidak bisa kuat berdiri lagi. Ia pun menitipkan pesan-pesan terakhir kepada Kazuki, yaitu untuk melindungi Miri dan juga sampaikan permintaan maaf kepada Miri. Lalu Misaki menyentuh Miri untuk terakhir kalinya dan meminta maaf telah menjadi orang tua yang egois selama ini. Dan akhirnya Misaki pun tewas di pangkuan Kazuki. Lalu mereka pun kabur menuju ke markas rahasia. Dan mereka berencana akan tinggal beberapa waktu di sana sampai situasi kembali normal. Lalu sesampainya di markas, ternyata ini adalah rumah Kyu-chan dan mereka akan aman di sini untuk sementara waktu. Tak lama kemudian Rai pun datang dan mereka pun bersyukur Miri baik-baik saja, tapi tidak dengan ibunya yang harus merenggut nyawa. Lalu mereka berdua pun berencana menyusun pelarian untuk Miri dan mereka akan membuat seolah-olah Miri sudah meninggal dan menghilangkan semua jejaknya. Lalu Miri akan dititipkan ke panti asuhan yang jauh dari sini sampai-sampai mereka tidak bisa menemukannya lagi. Tapi Rai menolak rencana Kazuki sebab ia sangat ingin merawat Miri. Karena keberadaan Miri, hidupnya berubah sehingga Rai meyakinkan Kazuki supaya merawat Miri saja dengan tangan dan keringat mereka. Lalu Miri pun terbangun dan mencari mamanya di mana. Kazuki pun menjelaskan kalau mamanya sedang pergi jauh, sehingga diputuskan Kazuki akan menyetujui rencana Rai. Tapi dengan syarat Rai harus mau disuruh untuk melakukan pekerjaan rumah. Siap bosku. Kemudian mereka menghampiri Kyu-chan untuk bilang kalau mereka sudah memutuskan untuk pensiun menjadi pembunuh bayaran, sebab mereka akan fokus melanjutkan keluarga palsu ini sambil memikul dosa yang telah mereka buat. Kisah 12. Akhirnya kita melompat di saat suasana sudah tenang. Bertepatan sekarang sudah hari Natal nih. Terlihat dari salju yang turun sangat lebat. Lalu mereka pun memasak. Tapi kali ini Rayla yang akan memasak seperti janjinya kemarin. Dan saat dicoba, lumayanlah rasanya, kata Kazuki. Kemudian mereka mengantarkan Miri sekolah. Tapi sebelum itu mereka baru sadar sudah genap 1 tahun mereka merawat Miri. Lalu Kazuki pun bertanya hadiah apa yang Miri inginkan biar Papa Kazuki menyampaikan kepada Santa Claus. Tapi Miri bilang ia sudah memberitahu ke ibunya. Singkat cerita, di sekolahan mereka bertemu dengan Bu Ana dan mereka berdua berjanji saat pesta malam nanti mereka akan menghadiri, tapi cuma mereka berdua saja. Soalnya mamanya sedang pergi ke tempat yang sangat jauh. Lalu Miri berjanji akan bernyanyi sekeras mungkin sampai ibunya terdengar. Dan juga mereka berdua berjanji pasti akan datang melihat Miri bernyanyi saat pesta Natal nanti. Kemudian mereka pun menemui Kyu-chan di tempat yang sudah disepakati untuk mengambil barang yang mereka pesan. Sebab di hari ini mereka akan melakukan misi berdiskusi dengan bos. Tapi sebelum mereka berangkat, mereka meminta tolong Kyu-chan jikalau mereka tidak kembali lagi ke sini, tolong jaga Miri. Lalu Kyu-chan pun memberikannya baju Santa Claus. Dan mereka pun langsung berangkat nih menuju ke markas organisasi. Dan singkat cerita, sesampainya di markas, mereka pun diperiksa. Tapi Kazuki tidak diperbolehkan masuk karena hanya Rai saja yang diperbolehkan. Alhasil terjadi perdebatan di sana dan akhirnya terjadi baku hantam di antara mereka berdua dengan para penjaga. 分かってないのはあいつ自身が武器なんだね Alhasil, setelah pemberontakan itu, semua pasukan pun dikerahkan untuk menangkap mereka berdua. Namun, pelarian mereka terhenti karena Sergio. Tapi untungnya mereka sudah sampai di depan pintu markas. Tapi tantangan mereka masih belum selesai nih. Lalu mereka pun membagi tugas masing-masing
dan saling bekerja sama untuk melumpuhkan para penjaga. Dan mereka pun beraksi. Namun, Kazuki tak sengaja bertemu dengan Ryo di atas dan hampir saja ia terbunuh. Untungnya, Rai datang di waktu yang tepat dan terjadilah baku tembak antara mereka berdua. 話し合いに来ただけだ。超えられるのは言葉だけだ。たった一つの言葉。 Namun Kazuki tak sengaja tertembak di bagian dadanya dong. Tapi untungnya bisa tercover oleh rompi anti peluru. Tapi sayangnya mereka terpojokkan. Tak kehabisan akal, Kazuki pun memancing Ryo supaya mengincarnya saja dengan berjanji akan memberitahu kata-kata terakhir Misaki. Dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka berdua. 俺に預けてたよな。 Namun saat Kazuki berhasil dilumpuhkan dan tertembak di bagian kakinya, di saat terpojokan itu terpaksa deh Kazuki memberitahu kata-kata terakhir Misaki. Tapi saat ia akan ditembak, ia mengeluarkan jurus terakhirnya, yaitu dengan meledakkan diri. Tapi untungnya Rai datang di waktu yang tepat lagi dan terjadilah baku hantam antara mereka berdua. Tapi Rai kalah telak nih di sini dan mereka berdua pun saling membantu satu sama lain. Alhasil Ryo pun berhasil dikalahkan dengan ditikam dari belakang. Mana ku tahu. Woi, itu lagu woi. Ya maaf. Alhasil Ryo ditikam di bagian tulang belakangnya. Lalu Rai pun membundurkan kepalanya yang membuat Ryo langsung tak sadarkan diri dan langsung tewas tertusuk pisau. Kemudian mereka pergi dari sana dan langsung meledakkan dapur tersebut dengan LPG. Lalu Rai memohon untuk sampai di sini saja, sebab ini masalah pribadi antara ayah dan anak. Tapi Rai menyuruh Kazuki untuk menyiapkan mobil kabur saja. Dan inilah waktu yang menegangkan. Rai pun menemui bosnya untuk menyatakan kalau ia dan Kazuki akan keluar dari organisasi ini. Tapi bosnya menolak, sebab Rai ini adalah keturunan keluarga Suwa. Sehingga terjadilah duel tembak antara mereka berdua. Dan hokinya, bosnya terkena duluan. Tapi bosnya mengancam jikalau Rai membunuhnya, organisasi ini akan tetap mengejar Rai sampai di ujung bumi. Namun Rai tidak akan membunuhnya, sebab ia adalah sosok yang sudah memberinya pengalaman bertahan hidup. Tapi ia juga mendapatkan banyak hal selama tinggal jauh dari bosnya. Mulai dari mendapatkan rekan tomlol, memakan hamburger murahan, kehangatan tidur sekasur bertiga, merawat anak kecil yang sakit, membuat roti bakar, membuat pesta kejutan, mengikuti festival olahraga, pemandangan dari puncak Biang Lala, dan banyak hal yang menyenangkan bersama mereka berdua. Meskipun ini hanya keluarga palsu, tapi ia ingin mendapatkan ikatan keluarga yang harmonis seperti ini, bukan yang sadis seperti keluarga Suwa. Maka dari itu, ia pun menyatakan akan menjadi tidak berguna lagi dalam organisasi ini dengan menembak tangan kanannya. Dan ia pun mengucapkan selamat tinggal kepada sang ayah. Lalu mereka pun pulang dan langsung menuju ke sekolahan. Lalu kita melompat ke sekolahan. Miri dan teman-temannya pun melakukan pentas seni untuk menyambut malam Natal. Dan mereka menyanyi disaksikan oleh orang tuanya masing-masing. Tapi Miri tidak menemukan papa maupun mamanya. Akhirnya Kazuki dan Rai pun datang dengan memakai baju Santa Claus. Dan singkat cerita, setelah pesta Natal selesai, Miri pun sangat senang orang tuanya datang untuk melihatnya. Lalu ibu Ana datang dan bersedia memfotokan mereka bertiga. Yos, kita melompat beberapa hari kemudian. Kita diperlihatkan Miri sudah besar nih. Dan juga kita diperlihatkan Kazuki dan Rai membuka toko makanan. Dan inilah wujud Miri di saat ia masuk SMA. Terlihat nih keharmonisan keluarga mereka bertiga.
Lalu Miri menyuruh kedua papanya untuk keluar sebab mereka akan foto bersama. Dan inilah akhir dari anime Body Daddy Yes Season 1. Wah, udah tamat cuy. Sedih banget. Tapi admin udah capek nih, gak bisa ngomong banyak lagi. Oke lah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.